Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Wizarakni Ilma. Saya berasal dari Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Saya lahir di Merangin atau Bangko 28 Januari 2003. Kesibukan saya sehari-hari, karena saya sekarang di Padang, dan di Padang saya ngekos di Jalan Parkit 3 bersama teman saya. Selain membuat tugas, kuliah, kami juga sering sebelum tidur berbagi pengalaman, saling tukar pikiran. Terus kalau pada siang hari nggak ada kerjaan ya makan tidur aja. Jadi nanti kalau udah pulang kampung kan pasti udah gendut gitu kan. Orang tua ada bingung, ini anak makan apa di Padang gitu kan. Terus kesan-kesan yang pernah saya alami, dulu saya waktu kelas 2 MTSN, karena dulu saya MTSN tidak SMP. Waktu itu musim kemarau panjang, jadi saya mencuci pakaian di sungai setiap pulang dari pramuka, karena waktu itu juga sibuk-sibuknya pramuka mau PTP, pertemuan tamu penggalang. Waktu itu saya jadi peserta. Jadi waktu pulang dari latihan-latihan gitu, saya mencuci pakaian di sungai kan. Jadi selama kemarau panjang mandi, mencuci pakaian di sungai, tak sadar pun ada sesuatu yang aneh terjadi di kaki. Ternyata batu masuk ke kaki, dah jadi daging. Jadi pada waktu itu saya operasi. Pada operasi itu saya siap ujian semester 1 atau semester 2, saya juga sudah lupa. Siap itu kan kelas meeting hari pertama, hari Senin. Saya pergi berdua sama bapak saya. Waktu itu saya ngaji juga di madrasah. Kalau di desa saya, madrasahnya ada juga yang 3 MTS. Jadi sekolahnya kelas meeting, di madrasahnya ujian. Saya pergilah, padahal niat awal mau ke rumah sakit, mau korek-korek aja kan, nggak ada operasi. Terus dokternya bilang, ini nggak bisa, harus dioperasi, dia bilang gitu. Ya sedangkan saya pergi berdua sama ayah saya, nggak ada persiapan, nggak ada apa-apa. Ya taunya operasinya zuhur. Ibu saya menyusul sama keluarga saya. Saya operasi, pada waktu itu saya dibius total. Setelah sadar, saya udah lihat kaki saya udah diperban, berarti sudah operasi. Karena waktu itu kamar yang satu per kamar satu orang udah penuh, adanya kamar yang rame-rame. Karena ibu saya nggak mau, jadi saya pulang. Dokter pun juga tidak boleh pulang, tapi ibu saya tetap memaksa saya pulang. Ya di rumah pun saya memakai infus. Waktu dari perjalanan dari rumah sakit ke rumah aja, waktu itu infus kan nggak bisa, kalau basing-basing aja nanti ngisap darah gitu kan. Jadi darah udah keisap, panggillah bidan dekat rumah kan, karena kakak lagi sibuk ngurus-ngurus, nggak bisa ganti karena kakak saya juga perawat gitu kan. Udah berdarah. Terus pada malam hari saya ditunggu oleh ibu saya. Ibu saya sama ayah saya berbagi jadwal dari senja malam sampai jam 12 malam. Ibu saya menunggu saya, karena kalau kita berimpus harus ditunggu dan harus dilihat kan. Kalau habis nanti darahnya kehisap gitu kan. Jadi jam 12 malam ke pagi ayah saya yang nunggu. Terus pada saat operasi saya sedang tidak sholat, sedang istimewa. Jadi segala proses semuanya dibantu oleh teman saya. Saya mempunyai seorang teman dari kecil, namanya Rizky Amelia Putri. Dia badannya lebih kecil dari saya, tapi usianya lebih tua dari saya. Dia kelahiran 2000. Dia juga kuliah di Padang di Universitas Baitur Rahmah, jurusan D3 radiologi. Sekarang udah hampir selesai. Dia sahabat saya dan dia yang membantu saya segala proses saya. Jadi di sanalah saya merasakan kasih sayang seseorang terhadap saya. Jadi buat kalian yang merasa orang tua kalian nggak sayang sama kalian, kayak orang tua kalian pilih kasihlah apalah, ketika sakit kalian rasakanlah. Sesibuk-sibuk apapun orang tua, ketika anaknya sakit pastilah dia banyak waktu untuk kalian. Terus pengalaman prestasi
yang pernah saya alami juga, karena saya di desa dan juga di desa saya terkenal dengan Al-Qur'annya yang Masya Allah luar biasa. Jadi saya dimasukkanlah ke tempat ngaji gitu oleh ibu saya, jadi saya ikut-ikutlah ngaji kan. Terus oleh gurunya, nenek, dan baru 2020 bulan berapa kemarin neneknya udah meninggal. Nah, waktu itu saya seringlah pergi-pergi MTQ, pergi-pergi kemana. Biasanya orang tua bangga kalau kita anaknya ikut suatu kegiatan apa itu. Entah kenapa dengan orang tua saya berbeda, nggak boleh gitu kan. Mungkin kalau tipe ibu saya yang ke saya, dia harus fokus ke saya, istilahnya fokus sekolah aja, nggak boleh ada organisasi lain gitu. Mungkin lihat kondisi saya juga mungkin, tapi saya tetap mau pergi karena juga mencari pengalaman kan. Saya pergi MTQ juga pernah. Waktu itu kan setiap MTQ dikasih uang saku ya, padahal nggak ngeharap kan, cuman gimana gitu, cuman dikasih 40.000, modal pun nggak balik karena sebelum MTQ, karena itu MTQ kabupaten udah tinggi tingkatnya. Disuruh cuci foto lah, disuruh fotokopi, disuruh scan segala macam, beli map apa, itu aja udah habis 40.000, nggak apa gitu kan. Dan juga pelayanannya ke orang kurang. Dari sana saya belajar, mungkin ini sebabnya ibu saya nggak boleh saya pergi MTQ. Terus dia bilang, apalah yang mau dikejar MTQ, dia bilang gitu kan, uang segitu ibu bisa ngasih ke kamu, dia bilang gitu kan. Karena dalam hati saya mau cari pengalaman, mau cari juga banyak kan keluarga yang bakal ketemu dari berbagai daerah gitu kan ya. Hobi saya menonton, saya lebih suka menonton daripada membaca. Saya pun tipe yang belajarnya yang tipe menonton, bukan tipe yang membaca ya. Itulah pengalaman dari saya, semoga berkesan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.